محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, para ummahat dan ikhwan yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali fursah, kesempatan itu Allah berikan kepada kita untuk bermajelis, dan kita kembali akan menyaksikan perjalanan hidup manusia yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, sosok yang dirindukan oleh seluruh umatnya, sosok yang diteladani oleh seluruh umatnya, sosok yang dicintai oleh seluruh umatnya. Dan diantara bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita mempelajari sejarah perjalanan hidup beliau, atau yang dikenal dengan sirah an-nabawiyah. Kenapa kita mempelajari? Selain mencari teladan di situ, ya, kita juga akan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau ketika menjadi pemimpin, bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersama para sahabatnya. Dan kita di pembahasan yang ke berapa? X double itu apa sih? 20 ya? 20 ya. Nah, kalau di sini Al-Fasl Khamil Asyar ya, bahasa Arabnya. Karena akan diterjemahkan jadi bilangannya Romawi. Rasail Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wal umara wa zu'ama. Jadi surat-surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja, para pemimpin ya, dan pembesar-pembesar dunia di zaman beliau, tapi ruang lingkupnya sekitar Jazirah Arab. Ya. Kita akan lihat sampai mana surat beliau. Dan bukankah Nabi kita tidak bisa menulis? Iya, Nabi kita tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Beliau memerintahkan orang lain, tapi kalimatnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau yang diktikan, yang nulisnya orang lain, ya. Nah, kapan Nabi mengirimkan surat-surat tersebut? Dakwah, ya. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu istirahat dengan Quraisy, ya. Quraisy sudah tidak ganggu lagi karena ada perjanjian damai. Jadi Nabi bisa fokus dakwah sekitaran Madinah, menumpas orang-orang Yahudi yang berkhianat di Madinah. Kemudian diantaranya juga beliau melebarkan dakwahnya dengan mengirimkan surat kepada raja-raja dunia tak kala itu. Ya, di sekitaran Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Kenapa Islam yang dibawa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah risalah untuk seluruh alam semesta tanpa terkecuali, tidak terbatas oleh zaman, ya. Seluruh dunia ini risalah Rasulullah SAW diperuntukkan untuk mereka, ya, tanpa terkecuali. Makanya ayat Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ya, surat Sabah ayat 28, tidaklah kami utus engkau melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Qul ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, inni rasulullahi ilaikum jami'an, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau melainkan menjadi rahmat untuk alam semesta, ya. Dakwah beliau ini untuk seluruh umat manusia, seluruh zaman dan seluruh tempat tanpa terkecuali, dan beliau khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Baik. Makanya ketika ada kesempatan itu Nabi bersegera, ya, mengirimkan surat kepada para penguasa, para raja dunia, ya, pada waktu itu. Kemudian, ya, kapan terjadinya? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli sejarah. Ada yang mengatakan anna Rasulullah lamma raja'a minal Hudaybiyah fi Dzulhijjah sanata sittin, ya. Adalah Nabi ketika beliau selesai dari perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6, beliau mulai mengirimkan surat-surat kepada raja-raja dunia untuk mengajak mereka masuk Islam.
Sehingga ditulislah surat fa kharaja sittatun nafarin fi yaumin wahid. Nabi mengutus 6 orang untuk keluar di hari yang sama. Wa zalika fil Muharram sanata sab'a. Dan itu terjadi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah, ya. Nah, ini riwayatnya Ibnu Sa'ad. Baik. Sa'ad ini ulama terkenal yang mengumpulkan tentang sejarah-sejarah khususnya sirah Nabawi. Kemudian Imam At-Tabari menyebutkan anna ba'sa haula'in nafar as-sitta kana fi Dzulhijjah. Itu terjadi di bulan Zulhijjah. Ya, jadi beda sebulan dengan riwayat Ibnu Sa'ad. Dan itu riwayatnya Imam Al-Waqidi. Ya, Waqidi itu muridnya Ibnu Sa'ad, ya. Taib. Sebagaimana kalau dalam hadis kita mengenal Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim itu sempat belajar dengan Imam Bukhari. Taib. Dalam fikih kita mengenal Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu sempat berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sempat berguru kepada Imam Malik. Taib. Nah, intinya, ada intinya ya, yang menyatukan dua pendapat ini, peristiwa diutusnya para utusan untuk mengirimkan surat itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Taib. Sehingga sebagian ulama tidak menentukan pastinya kapan. Yang pasti utusan-utusan tersebut ya diutus setelah perjanjian apa? Perjanjian Hudaybiyah. Baik. Kemudian Imam Ibnu Sa'ad menceritakan ya tentang surat Nabi SAW kepada Kisra. Siapa Kisra? Kisra itu rajanya Persia. Ya. Kalau rajanya Romawi, Kaisar. Diterjemahkan ke bahasa kita jadi Kaisar. Nah, ada Kaisar, ada Kisra. Kaisar itu Romawi, Kisra itu Persia. Ya. Najasyi itu juga gelar rajanya Habasyah. Taib. Nah, disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad ya, tentang pengiriman surat Nabi SAW kepada Kisra, itu terjadi qabla lailatas sulasa li ashri madhiyin min Jumadil ula sanata sab'i. Sebelum malam Selasa, berarti malam Senin. Ya. Hari ke-10, tanggal 10 Jumadil awal ya, tahun ke-7 Hijriah. Ini surat Nabi dikirimkan kepada Kisra. Baik. Allati kutila fiha Kisra. Yang pada waktu itu, tahun itu ya, tahun di mana Kisra juga terbunuh. Wa zakara al-Bukhari risalata Kisra fi aqabil ghazwati Tabuk fi amin tasi al-Hijri. Tapi Imam Bukhari meriwayatkan surat kepada Kisra itu dikirimkan setelah perang Tabuk yaitu tahun ke-9 Hijriah. Taib. Namun disebutkan di sini bahwasannya Imam Bukhari belum atau tidak memperhatikan masalah waktu, sebab Imam Bukhari hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, para jamaah yang semoga dimuliakan Allah, maka kita akan menyebutkan surat-suratnya secara terperinci satu per satu. Yang pertama surat Rasulullah kepada Najasyi. Ya, Najasyi itu bahasa Arab. Bahasa Latinnya Negus. Ya. Negus. Taib. Itu juga gelar untuk Raja Habasyah. Ada yang punya buku di sebelah? Taib, coba dibaca surat Rasulullah kepada Najasyi. Taib, disebutkan ada nama di situ. Namanya Ashama. Ya, yang surat Nabi ngirim surat kepada Raja Najasyi di zaman Nabi itu namanya Ashama. Ini yang dia masuk Islam. Dan dia hanya sendirian masuk Islam, rakyatnya tidak. Ya. Ya, taib.
Lanjut. Masya Allah. Ya, ini surat Nabi kepada Najasyi. Dan Najasyi ini dia masuk Islam, Bu, akhirnya. Kemudian ketika dia meninggal dunia, ya, sampailah berita meninggalnya kepada Rasulullah di Madinah, dan Nabi SAW melakukan sholat gaib. Ya, sholat jenazah gaib untuk Najasyi. Jadi sholatnya dikerjakan di Madinah. Karena Najasyi sudah muslim, tidak ada yang melaksanakan pengurusan jenazahnya secara Islam di sana, ya. Jadi dia masuk Islam sendirian, menyembunyikan keislamannya dari rakyatnya. Ya. Ta'al ila kalimatin sawa bainana wa bainak. Ya. Alla na'budu illallah wa la yattakhidh ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Terjemahannya sudah dibaca tadi. Taib. Fa'amana wa man kana indahu. Ya, jadi ada yang beriman wa arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihadiyatin hullatan. Kemudian setelah menyatakan beriman, ya, sebagian rakyatnya mengikuti, dia mengirimkan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hullah. Hullah itu kain sutra, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utrukuhu matarakakum. Kata Nabi, biarkan di situ, ya, ia tidak akan meninggalkan kalian. Wa kana allazi hamala risalah ila Najasyi Amr bin Umayyah ad-Damari. Adapun yang membawa surat kepada Raja Najasyi, sahabat yang bernama siapa? Amr bin Umayyah ad-Damari, ya. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Nah, ini bunyi suratnya. Anda baca Arabnya, nanti terjemahkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Najasyi Malikil Habasyah. Aslim anta fa inni ahmadu ilaika Allah allazi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamu minul muhaiminun wa ashhadu anna Isa bin Maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wal batul at-tayyiba al-hasina atau al-hisina fahamalat bihi fakhalaqahu min ru'ihi wa tafakhahu kama khalaqa Adam biyadihi wa inni ad'uka ila Allah wahda la syarikala wal muwalata ala ta'atihi wa an tabtagi wa tu'minu billadzi ja'ani fa inni Rasulullah wa inni ad'uka wa junudaka ila Allah faqad balagtu wa nasahtu faqbilu nasihati wassalamu ala manittaba'al huda. Baik, coba dibaca terjemahannya. Tapi apa maksudnya ruh Allah? Jangan sampai salah paham, ya. Apa maksudnya ruh Allah? Karena terjemahannya terlalu bebas ini. Hah? Ruh yang Allah ciptakan. Ya, bukan Allah punya ruh kemudian dikasihkan ke Maryam. Dikasihkan ke Isa, bukan. Ya, tapi ruh yang Allah ciptakan, itu maksudnya. Baik, lanjut.
Baik, ya. Itu surat Rasulullah SAW kepada Najasyi. Nah, di buku Ana disebutkan Imam Baihaqi juga punya riwayat yang lebih lengkap lagi, ya. Dan di situ ada kata-kata ila Najasyi al-asma, ya, al-ashma, taib, kepada Najasyi al-asham, ya, al-asham, taib, namanya al-asham atau al siapa tadi? Ya, al-ashama, ya. Hamzah, so, ha, mim, tak marbuto. Taib. Al-ashama. Taib. Nah. Jadi yang ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, yang pada waktu itu diketuai oleh siapa? Ja'far bin Abu Thalib, ya kan? Ya bertemu dengan Najasyi ini. Nah, Nabi juga menyebutkan, aku pernah mengutus kepadamu ibnu ammi, sepupuku yang bernama Ja'far, dan beberapa orang Islam. Jadi disebutkan dulu pembukaannya, baru disebutkan surat tadi. Baik. Kemudian Abu Musa al-Madini di dalam penutup kitab Ibnu Manda, ya, fi Sahabah, tentang cerita sahabat dengan sanad yang mu'allaq. Sanad mu'allaq ini langsung disebutkan perawi sahabatnya, ya, bahwasanya Najasyi kataba ma'a waladihi kitaban jawaban li kitabin Nabi SAW. Jadi ada jawaban dari Najasyi, ya, balasan untuk suratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa aurada nafsahu wa fihi iqraruhu bil Islam, dan di dalam surat itu disebutkan bahwasannya dia menerima untuk masuk Islam. Insya'ar Rasul an ya'tihi bil Madinah munawwara la atahu. Kalau Rasul menginginkan dia hijrah ke Madinah, dia akan datang, katanya. Wa annahu ba'asa ilaihi bibnihi Arha ibnu al-Asham, ya. Jadi dia mengirimkan surat tersebut melalui anaknya yang bernama Arha. Di situ sebut nggak? Arhan, ya. Ya, Al-Asam. Nah, itu Al-Asam itu nama Raja Najasyinya. Arhan, ya. Ini Arhan ini suka nonton bola tahu Arhan ini, ya. Lalu di sini Arha, ya. Nah, dan anaknya keluar, ya, fi sanatain nafsan minal habasya faghuriqat bihim safinatuhum fil bahri. Masya Allah, ya. Jadi pergi ke Madinah bersama Sitin, ya, bersama 60 orang pengawalnya naik kapal laut. Tapi ternyata kapal mereka tenggelam di laut, ya. Sehingga kita tahu Rasulullah SAW ketika Najasyi meninggal itu sholat ghaib. Tapi di mana Habasyah? Kita lihat Hardul al-Habasyah, ya. Nah, sebagian mengatakan masuk Ethiopia, sebagian mengatakan itu sudah jadi sebagian wilayah Sudan, ya. Tapi Anda lihat apakah ada di sini. Tidak ada, ya. Kita lihat dari peta saja. Yang online tidak bisa lihat, ya. Karena nggak nyambung. Nah, lautan ini yang mereka seberangi, ya. Baik. Lautan ini yang mereka seberangi, mereka ingin pergi kemana? Ke Madinah. Nah, Madinah di sini. Ibu bisa lihat Madinah di sini. Oke. Nah, lautan ini yang mereka seberangi. Nah, negeri Habasyah itu yang hijau ini, ya. Sebagian mengatakan yang ini, sebagian mengatakan yang sudah masuk wilayah Sudan ini, ya. Nah, jadi nyebrang laut mereka. Nyebrang laut. Ini namanya Bahr Ahmar, ya. Nah, ini Sudan, ada tulisan Sudan, ya. Yang ini Sudan Selatan. Yang ini Ethiopia. Nah,
Nah, sekitar inilah wilayah Habasyah ketika itu. Ya. Dan Abraha yang menyerang Ka'bah itu asalnya dari Habasyah ini. Ya. Semula dia ditugaskan di Yaman untuk menumpas raja Yahudi yang zalim di situ. Dia berhasil menang dan dia bisa menguasai Yaman. Kemudian dia nggak puas ya, sehingga dia ingin menghancurkan Ka'bah. Ini jadi jauh ya rutenya ya, menyeberangi laut. Nah, intinya ini laut yang mereka seberangi ketika hijrah ke Habasyah, begitu juga ketika orang Habasyah ingin ke Madinah atau ke Mekah. Nah, kita lanjutkan. Kemudian surat Rasulullah kepada siapa? Kisra. Ya. Kalau di sini namanya Khosrau. Ya, Kisra. Imam Bukhari menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Kisra melalui Abdullah bin Huzafah, ya, Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Kemudian minta bantuan kepada penguasa Bahrain untuk menyerahkannya kepada Kisra. Nah, namun tak kala surat itu disampaikan kepada Kisra, falamma qara'ahu mazaqahu. Jadi Kisra merobek-robek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kata Imam Az-Zuhri, fahabisat anna ibna al-Musayyib, fahabisu anna ibna al-Musayyib qala fada'a alaihim Rasulullah an yumaziku kulla mumazzakin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan supaya kerajaannya juga dirobek-robek seperti surat itu. Nah, kemudian Kisra tadi setelah merobek surat kepada surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sulit tulis surat kepada gubernurnya yang bernama Bazan ya di Yaman. Di dalam surat itu dia memerintahkan agar Bazan mengirimkan 2 orang perwiranya yang paling tangguh untuk menemui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kawasan Hijaz, ya, yaitu di Madinah. Taib. Nah, dan mencari tahu siapa Muhammad ini sesungguhnya. Akhirnya Bazam menjalankan perintah tersebut dan mengutus salah satu perwiranya yang bernama Kahramanah. Ya, apa tuh tulisan bahasa Indonesianya? Ya, Kahramanah. Ya, Kahramanah. Ya. Dan 1 orang lain yang tidak disebutkan namanya, dan membawa surat. Faqadimal Madinah, akhirnya mereka datang ke Madinah. Fadafa'a kitaba Bazan ila Nabi SAW, menyerahkan suratnya Bazan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tersenyum. Ya. Lalu mengajak 2 orang utusan Bazan ini untuk masuk Islam. Baik. Tapi kedua orang tersebut malah gemetar, ketakutan ya. Wa faraisuhuma ra'ada. Jadi gemetaran mereka. Kata Nabi, irja'a anni yaumakuma hadza hatta ya'tiyanil ghad fa akhbirka ma bima urid. Baik ya. Jadi kata Nabi, ya sudah, kalian istirahat dulu, besok datang lagi kemari, aku akan mengutarakan maksudku kepada kalian ya. Jadi dikasih tempat istirahat di Madinah. Besokannya kedua orang itu datang lagi kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan seperti ini perkataannya, abligha sahibakuma anna rabbi qatala rabbahu Kisra fi hadhil laila. Sampaikan kepada tuan kalian, ya tuan kalian itu Kisra, bahwasannya Tuhanku telah membunuh Kisra lewat tangan anaknya pada malam hari ini. Lewat tangan anaknya pada malam hari ini. Baik. Kapan? Waktu yang dimaksud adalah beberapa saat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi tersebut kepada 2 utusan tersebut. Wahia Lailatul Sulasa li ashri li ayalin madin min Jumadil Ula sanata sab'i, dan itu di malam Selasa ya, hari ke-10, tanggal 10 Jumadil Awal tahun 7 Hijriyah. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala sallata alaihi ibnahu Shirawai. Dan bahwasannya Allah
telah menakdirkan putra Kisra yang bernama Shirawe, ya, itu membunuh ayahnya. Faraja ila Bazan bidzalika fa aslama ulaika al-abna allazi bil Yaman. Jadi Rasulullah ngabarkan seperti itu, Kisra terbunuh sama anak yang bernama Shirawe. Dua orang utusan ini balik lagi ke Yaman, menemui panglimanya yang bernama Bazan, ya. Ketika mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi, semuanya masuk Islam, ya. Jadi orang-orang Persia yang jadi pejabat di Yaman itu masuk Islam. Taib. Nah, Kisra yang disebut di kisah ini huwa Ibrois bin Hurmuz. Taib. Di sini apa tulisan Latinnya? Kisra 2, Farfis, anak Hormid. Ya. 4, taib. 6, ya. Kenapa? Wa yu'akidu annal mauta Kisra Ibrois, ya, hadasa fi Maris situ mi'ah, ya, sama nih wa ishrin. Dan ini diperkuat oleh pendapat Butler. Nah, Butler ini siapa lagi ini? Kalau yang Anda tahu Mentega, ya. Oh, Butler ini penulis, ya, dia penulis Futuh Misr, sejarahnya Mesir, ya, penulis sejarahnya Mesir, ya. Ibrois atau siapa tadi terjemahan di sini? Parpis, ya. Parpis itu meninggal pada Maret 628 Hijriah mimma yaj'ala wusulu risalah qabla mautihi bisyuhur tauqidan liliwayatid at-takidi. Ini menunjukkan bahwa surat dakwah Rasulullah SAW telah sampai kepadanya sebelum dia mati, ya, meninggal dunia. Imam Tabari merawatkan surat Rasulullah SAW kepada Kisra, ya, itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Tulun, ya, dalam kitab At-Tarikh dan ahli-ahli sejarah lainnya yang bunyinya sebagai berikut. Taib, Anda baca lagi Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azimin Faris. Salamun ala manittaba'al huda. Nah, begini, ya. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam yang mungkin di sana bercampur, ada orang yang beriman, ada orang yang belum, atau mungkin belum beriman sama sekali. Salamnya apa? Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Ya. Di contoh zaman sekarang ini kan di sosmed misalkan, kita menyaksikan dakwah dai-dai Eropa misalkan. Itu kan terkadang yang nonton tidak hanya orang Islam. Ya. Ada orang-orang Eropa yang memang sedang mencari. Ada yang ingin mendebat, ya, macam-macam lah. Karena kan mereka kan menganut kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat, ya. Sehingga kalau kita ingin mengucapkan salam, asalnya kita pakai assalamu ala manittaba'al huda, ya, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Taib. Wa amin billahi wa rasulihi wa syahida ana an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa syahid an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ad'uka bidu'a illahi fa inni ana rasulullahi ilan nasi kafatan diunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin fa aslim taslam fa in abaita fa inna itsmal majus 'alaika. Terjemahkan.
Ya, ini surat Nabi kepada Kisra sebelum dia meninggal dunia. Ya. Dan kalau kita perhatikan redaksi surat Nabi, Nabi menempatkan orang pada posisinya. Lihat, Nabi tidak menghilangkan gelarnya Kisra sama sekali. Ya, Nabi sebutkan gelarnya ila Kisra. Kemudian ditambah lagi Azimu Faris. Ya, Azim itu kalau di sini terjemahkan penguasa, ya, penguasa Persia. Jadi gelar dan tanda kehormatannya tidak dihilangkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian cara Nabi untuk mendakwahi mereka, ya. Baik. Dan ternyata surat ini diapakan sama Kisra? Dirobek-robek. Maka Nabi berdoa semoga Allah juga merobek-robek kerajaanmu dan benar. Tidak ada lagi sampai sekarang sisa dari kerajaan Persia, ya. Yang ada anak keturunan mereka buat agama yang seolah-olah itu bagian dari Islam, ya. Dan mereka tujuannya ingin merusak Islam. Yang sebenarnya asal muasalnya juga mereka itu diprovokasi dari siapa? Orang Yahudi, ya. Orang Yahudi ingin merusak ajarannya Nabi Isa, maka mereka berhasil, ya. Kemudian ketika mereka ingin merusak ajaran agama Islam, Allah katakan apa? Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut, ya. Seberapapun klaim orang Syiah, Al-Quran itu cuma sepertiganya, katanya klaimnya ini klaim itu, ya, tetap lebih banyak orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dengan keimanan yang benar, ya. Karena Allah akan jaga agama ini. Taib. Dan hancur, ya, hilang. Kerajaan Persia tidak ada lagi, sampai sekarang yang tersisa adalah anak keturunan mereka saja. Taib. Adapun kerajaannya tidak bersisa. Kemudian kepada Heraklius. Taib. Heraklius ini Kaisar. Rajanya Romawi. Nah, di Sahihain itu Bukhari Muslim maksudnya. Rasulullah SAW menulis kepada Herakl. Ya. Herakl itu bahasa Arab, bahasa kitanya Heraklius. Melalui Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Jadi Dihya Al-Kalbi. Jadi yang kirim surat kepada Kaisar adalah Dihya Al-Kalbi, ya. Ini nama ini cukup masyhur, Dihya Al-Kalbi. Taib. Dan itu dilakukan pada masa berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Langsung disebutkan bunyi suratnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasuluhu ila Herakl azimi Rum. Langsung terjemahkan, ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius Kaisar Romawi. Baik. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Baik, amma ba'du terjemahannya apa? Hah? Amma ba'du ini sudah ada terjemahannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa? Hah? Kemudian daripada itu. Ya. Ya, kemudian daripada itu. Itu amma ba'du. Bahasa Arabnya apa? Amma ba'du. Baik. Fa inni ad'uka bidi ayatil Islam. Aku mengajakmu, menyerumu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Aslim yu'tikallah ajroka marotain. Kalau engkau masuk Islam bagimu pahala 2 kali. Kenapa pahala 2 kali? Karena Romawi adalah ahli kitab. Ya, mereka agamanya apa? Nasrani. Ya, jadi orang yang ahli kitab, kalau dia masuk Islam, itu pahalanya 2. Kenapa 2? Pahala beriman kepada Nabi mereka dan pahala beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Fa in tawalaita fa alaika izmu arisin, ya. Kalau engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa orang-orang al-arisyin. Orang-orang al-arisyin. Siapa mereka? Mereka adalah para petani, ya.
Kemudian Qul ya ahlal kitab. Nabi bawakan surah Ali Imran ayat 64. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawalla faqulu syahadu bi anna muslimun, ya. Wahai ahli kitab, marilah kita ke kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu? Tidak menyembah Allah, tidak menyembah, ya, kecuali kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jangan kita menjadikan sekutu satu sama lain di antara kita selain Allah. Kalau kalian tidak mau, maka saksikanlah bahwasanya kami orang-orang yang berserah diri. Taib. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim memasukkan riwayat ini, ya, di dalam kitab mereka. Surat Nabi ini ditulis dalam terjemah atau ditulis dalam apa? Kitab mereka. Taib. Ketika Kaisar membaca surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka arsala yabhasu an ba'dil mutasilin bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dicari oleh Kaisar, tapi yang dicari bukan Rasulullahnya. Apa? Siapa yang dicari? Orang-orang yang pernah bertemu atau pernah berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah menariknya di sini, ya. Wa fadala an yakunu min qaumi wa asyirati. Kalau bisa, kata Kaisar, cari kaumnya atau keluarganya, ya. Fa alima bi wujudi jama'ati minat tujar fihim Abu Sufyan. Maka taulah yang ditugaskan oleh Kaisar tersebut ada beberapa orang, ya, pedagang yang saat itu sedang berada di Syam, ya, di Syam, karena Romawi menguasai Syam. Syam itu di mana, Bu? Syam itu ini. Nah, ini dia Syam, ya. Jordan, Oman, ya. Ini Syam, ya. Kemudian Palestina itu masuk ke Syam. Nah, ini Israel, ya. Ini, ya, Google ini nggak pro sama Palestina, ya. Ya nggak apa-apa lah, ya. Yang penting kita yang pro. Ya, jadi Dihya dikirim dari Madinah ke negeri Syam. Nah, ini dulu kekuasaannya siapa? Romawi, ya. Suria termasuk, ya. Lebanon, kemudian Damaskus. Nah, ibu kotanya ini. Ibu kotanya apa? Damaskus. Nah, orang-orang Quraisy mereka berdagang dari Mekah. Mana Mekah kita? Nah, ini dia Mekah. Ya, dari Mekah ke Syam. Jadi mereka harus melewati, mau nggak mau melewati jalan Madinah, ya. Nah, disinilah nantinya sebab ditaklukkannya kota Mekah, ya. Kita sebutkan nanti pada waktunya. Jadi mereka jalan kaki sampai ke Syam ini. Jauh perjalanan mereka, ya, sampai ke sini, sampai ke Syam. Surat Al-Quraisy, li'ila li Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Nah, jadi mereka senantiasa melakukan perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Musim dingin kemana? Nah, musim dingin ke, ayo pada lupa, ya. Kalau musim dingin ke Syam, kalau musim panas ke Yaman, ya. Ya, coba cek tafsirnya. Jadi orang Quraisy itu kan pedagang. Mereka bukan petani tapi mereka pedagang. Ya, kulaan barang dari Mekah dibawa ke Syam ketika musim dingin dan dibawa ke Yaman ketika musim panas. Nah, kebetulan pada waktu itu pedagang Mekah lagi ada di Syam, ya. Maka dipanggillah oleh Heraklius untuk menghadap, ya, dan dibawa seorang penerjemah. Ya, bahasa mereka bahasa apa? Wallahu alam, ya, bahasa Romawi nggak tahu ana. Apakah sama seperti bahasa anak-anak mereka sekarang, ya, karena konon katanya Romawi sekarang anak keturunan mereka itu, ya, yang rambut-rambut kuning kulit putih itu Eropa, ya. Konon katanya, wallahu alam. Apakah benar mereka anak keturunan Romawi? Ya. Ada yang mengatakan juga
Rusia ya, keturunan Romawi itu. Tapi Allah alam, mana nggak tahu. Nah, dipanggillah Abu Sufyan. Ya. Jadi yang ada waktu itu adalah Abu Sufyan bersama kafilah dagang Quraisy. Ya, kita lanjutkan kitabnya. Tapi musim dingin kemana? Ke Yaman. Berarti di Syam dia di musim panas. Ya. Kenapa dia ke Yaman musim dingin? Karena Yaman itu sebenarnya subur juga. Ya. Subur juga. Cuma ada sebagian daerah yang memang dia padang pasir ya. Jadi kalau musim dingin mereka ke Yaman. Yaman itu utara selatannya Mekah. Nah ini Yaman. Ini Yaman ya. Bisa lihat kan ada yang hijau, ada yang padang pasir. Taib. Mereka kalau musim dingin ke sini, ke selatan. Kalau musim panas mereka baru ke Syam, ke utara ya. Nah. Jadi jauh orang berdagang zaman dulu. Zaman sekarang ya tinggal online saja ya. Penjualnya di Cina kita bisa beli, check out, sampai ke Linggau. Zaman dulu orang pasti jalan kaki berdagang. Nah, kembali ke pertanyaannya, pertanyaan Abu Sufyan, pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladzi yaz'amu annahu nabi. Ya. Siapa di antara kalian yang paling dekat garis keturunannya dengan seseorang yang mengaku sebagai nabi ini? Taib. Apa kata Abu Sufyan? Ana aqrabuhum nasaban. Saya yang paling dekat nasabnya. Ya. Karena kakeknya Abu Sufyan ini masih dua beradik dengan poyangnya Nabi SAW. Ya. Jadi ana aqrabuhum nasaban. Taib. Maka fa'adanahu minhu wa qarraba ashabahu minhu li'alla yastahyu an yuwajihu bitakdzib in kadziba. Kemudian Heraklius ya memerintahkan dan meminta kepada Abu Sufyan untuk mendekat. Begitu juga para pejabat-pejabat tinggi di Romawi ketika waktu itu yang ada di istananya untuk maju mendampingi Abu Sufyan. Tujuannya apa? Kalau ternyata Muhammad ini berbohong, maka Abu Sufyan jangan segan-segan kasih tahu kalau Muhammad itu berbohong. Setelah itu Heraklius bertanya tentang semua keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak disebutkan secara detail di sini ya. Tidak disebutkan secara detail. Tidak ada ya. Anak kemarin sempat baca. Coba kita cari dulu. Ini dia. Agak lambat dan latip. Ini percakapan antara Abu Sufyan dengan Heraklius. Jadi kita sudah baca sampai di sini. Nah ya. Summa kana awalu mas'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum. Ya, pertama kali pertanyaannya adalah bagaimana nasab orang tersebut. Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Dia adalah orang yang memiliki nasab mulia. Kemudian fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qad qablahu. Apakah ucapan dia itu pernah dikatakan oleh salah seorang di antara kalian sebelumnya? Apa jawab Abu Sufyan? La, ya. Tidak. Fahal kana min abaihi min muluk? Apakah orang tuanya ada yang jadi raja? Qultu la, tidak ada, ya.
Qala fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum. Pengikutnya kebanyakan orang kaya, pejabat, para tokoh, ataukah kebanyakan orang-orang lemah dan orang-orang miskin? Bal du'afa'uhum. Pengikutnya kebanyakan orang-orang miskin, ya. Ayaziduna am yanqusus. Apakah semakin bertambah ataukah semakin berkurang? Qala bal yazidun, terus bertambah kepada Abu Sufyan. Perhatikan, Abu Sufyan tidak mau bohong. Padahal dia belum masuk Islam dan dia masih dalam apa? Permusuhan dengan Muhammad SAW. Cuman lagi perjanjian damai, ya. Tapi lihat bagaimana mulianya orang Arab zaman dahulu. Orang merdeka itu aib bagi mereka berbohong. Ya, aib bagi mereka berbohong, ya. Baik. Kemudian fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi bada'an yadkhulu. Ada enggak dari pengikutnya yang kemudian murtad, ya, karena benci dengan agamanya setelah masuk agama tersebut? Kata Abu Sufyan, lah, enggak ada. Ya. Fahal kuntum tahtamunahu bil kadzib qabla an yaqulu maqal. Apakah kalian menuduhnya dengan tuduhan dusta setelah dia mengucapkan ucapannya? Kata Abu Sufyan, qala la, ya. Fahal yuqaddir, apakah dia pernah menipu? Tidak pernah. Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kami selama bersama dia, ya, enggak pernah kami tahu dia ada riwayat nipu kami. Ya, kata Abu Sufyan. Qala walam tamakani kalimatan adkhulu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Baik. Faqala fahal qataltumuhu. Apakah kalian memeranginya? Qultu na'am, iya. Faqala fa kaifa kana qitalukum iyyahu. Bagaimana peperangan kalian dengan dia? Qultu al harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Qala madza ya'murukum? Ya, peperangan antara kami, pernah kami menang, pernah mereka menang, ya. Apa dakwah dia? Maka jawab Abu Sufyan, ubudullahu wahda wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik. Watruku ma yaqulu abaukum, tinggalkan tradisi nenek moyang kalian yang diucapkan nenek moyang kalian. Wa ya'muru nabi salat, kami diperintahkan salat, wasidqi, ya, kemudian jujur, wal afaf, menjaga kehormatan, wasilah, menyambung silaturahim. Baik. Faqala liturjaman kullahu sa'altuka an nasabi fa dzakartahu annahu fihim dun nasab. Fakadzalika rusul tub'atsu fin nasabi qaumihim. Ya, perhatikan perkataan Heraklius. Heraklius ini orang yang paham agama dia, ya. Jadi kata Heraklius kepada penerjemahnya, katakan kepada orang ini, tadi aku tanya apakah dia ini punya nasab, ya. Maka jawabannya iya, dia nasabnya mulia. Begitulah para rasul itu diutus dari nasab yang mulia. Ya, nggak pernah ada cerita rasul itu dari anak zina. Nabi itu dari anak zina, nggak pernah ada cerita. Kemudian aku bertanya kepada engkau, langsung terjemahkan saja, ya. Aku bertanya kepada engkau, apakah ada ucapan ini sebelumnya di tengah-tengah kalian? Jawabannya tidak. Maka ketahuilah kalau seandainya ada orang yang mengatakan ini sebelumnya di tengah-tengah kalian, ya, laqultu rajulun yata'asi biqauli qila qablahum. Maka orang ini hanya mengikuti pendahulunya. Baik. Kemudian aku bertanya apakah ada di antara bapaknya yang jadi raja, ya. Maka jawabannya tidak ada. Baik. Kalau seandainya ada di antara orang tua yang jadi raja, qulta rajulun yatlubu mulku abihi. Maka bisa saja engkau katakan ini orang hanya ingin hanya ingin kekuasaan dari ayahnya. Baik. Dan aku bertanya, apakah kalian menuduh dia dengan tuduhan dusta, ya, padahal kalian tahu sebelumnya dia tidak pernah berdusta? Baik. Maka disebutkan di sini wasa'altuka asyrafun nas tabi'u ad-du'afa'uhum. Baik. Maka jawabannya adalah orang-orang lemah pengikutnya. Apakah pengikutnya makin bertambah ataukah berkurang? Maka engkau jawab dia makin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimmu. Baik. Begitulah keadaan iman sampai iman itu akan sempurna. Dia akan terus bertambah dan bertambah. Ya, apakah penduduk ada yang murtad? Maka kau jawab tidak. Begitulah iman. Ya, haina takhallata bi syasyatil qulub. Begitulah iman. Ketika sudah masuk ke dalam hati, ya, dia akan terus bertambah, tidak berkurang. Baik.
Bahkan akan semakin tambah cinta, semakin tambah iman tersebut. Baik. Apakah dia pernah menipu, pernah berkhianat? Maka jawabannya tidak. Begitulah para rasul tidak pernah berkhianat. Ya. Dan aku tanya kepada kalian tentang dakwahnya, dan kalian jawab apa yang kalian jawab. Fa in kana ma taqulu haqqan. Nah ini dia. Kalau benar yang kalian katakan, ya, fasayamliku maudhi'i qadami hataini. Maka suatu hari nanti tempat aku berpijak ini akan dimiliki oleh mereka. Ya, kata siapa? Kata Heraklius, ya. Waqad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun azunnu annahu minkum. Aku sudah tahu ya berita orang ini pasti akan muncul dan aku nggak menyangka ternyata dia dari kelompok kalian. Kata siapa? Kata Heraklius. Ya, aku nggak menyangka ternyata dia dari kelompok kalian. Kenapa nggak menyangka? Orang Arab zaman dulu itu, Bu, datang ke Romawi itu jualan ya dengan pakaian compang-camping seadanya. Ya, yang bawa kambing, yang bawa unta, bawa keledai gitu loh, bawa baju. Jadi dipandang sebelah mata lah sama orang-orang Romawi. Makanya Heraklius mengatakan apa? Tak disangka ternyata orang ini nanti itu keluar dari golongan kalian ya. Maka suatu hari nanti kalian akan menguasai tempat aku berdiri sekarang. Tape. Kemudian ketika Romawi takluk, Abu Sufyan ketika itu sudah masuk Islam. Ya. Romawi takluk di zaman siapa? Zamannya Umar bin Khattab. Maka Abu Sufyan kembali nostalgia ya. Aku ingat dulu aku di sini berdagang ya, orang-orang mandang kita orang Arab setengah mata dan sekarang seperti mimpi rasanya. Aku berada di kerajaan Kaisar ya, dan Kaisar telah takluk. Nah, ya. Ini diantara kisah Abu Sufyan bersama orang-orang Romawi. Baik. Kembali ke surat tadi, ya kita cukupkan sampai Romawi saja. Berarti 3 kerajaan sekitar kita sudah baca. Ya. Masih ada beberapa raja lagi ya. Tapi nanti insya Allah kita sebutkan di pertemuan akan datang. Kita sempurnakan dulu yang Romawi ini berdasarkan kitab kita. Baik. Kemudian Heraklius, ya. Nah di situ. Coba dibaca halaman 686. Kemudian Heraklius, silakan. Iya, betul. Jadi Injil disebutkan. Bukankah Nabi Isa mengatakan apa? Ya ahlal kitab, ya, inni Rasulullah ilaikum, musaddiqan lima baina yadaikum, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya kan kata Nabi Isa seperti itu. Wahai ahli kitab, aku ini Rasul kalian, membenarkan apa yang ada di tengah-tengah kalian itu Taurat. Dan aku akan memberikan kabar gembira tentang Rasul terakhir yang akan datang yang bernama Ahmad. Ya. Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Karena orang siapa? Ahmadiyah mengklaim Ahmad itu ya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Bukan ya, bukan. Ya, jadi maksud adalah Ahmad itu nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian lanjutkan. Oke, uskup Taqatir ya. Apa itu uskup? Ya, sahih ya. Uskup itu pemimpin tertinggi agama mereka. Nah, lanjutkan.
Iya, tapi ini hasil akhir dari surat Nabi yang dikirim kepada Kaisar ya. Jadi Kaisar seperti ahli kitab yang digambarkan Al-Quran. Apa? Mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Ya, itulah yang membuat ahli kitab maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia takut dengan rakyatnya, dia takut kekuasaannya hilang. Beda dengan Najasyi tadi ya. Beda dengan Najasyi. Taib. Padahal kalau Kaisar beriman ya, maka pahalanya 2 kali lipat. Sebagaimana Najasyi 2 kali lipat pahalanya. Najasyi kan beriman Nasrani. Ya, Nasrani, kemudian dia masuk Islam ya. Ingat, Najasyi itu bukan nama orang tapi gelar ya. Begitu juga Kisra, bukan nama orang tapi gelar. Namanya siapa tadi? Pervis siapa tadi? Pervis ya. Kalau Najasyi Al-Asam yang sejaman dengan Nabi. Kalau Kaisar yang sejaman dengan Nabi namanya Heraklius ya. Heraklius ini ada berapa? Nggak tahu Ana. Apakah sama antara Heraklius ini dengan Heraklius yang lain? Wallahu ta'ala alam. Yang pasti disebutkan namanya di sini Herakl, yaitu Heraklius. Tapi ya, sampai di sini pertemuan kita pas jam 10. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Masih panjang ya. Masih beberapa surat lagi yang belum kita baca. Tapi intinya 3 surat yang dikirim kepada raja-raja besar sekitaran Hijaz itu sudah kita ketahui bunyi suratnya ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada diskusi? Nah, silakan. Ya, betul. Nah, ya. Najasyi ya, ketika dia meninggal dunia, ihtimal kemungkinan yang paling kuat Ja'far sudah menyusul Nabi ke Madinah. Ya, Ja'far dan pasukan kaum muslimin sudah menyusul Nabi ke Madinah. Buktinya apa? Di riwayat Al-Baihaqi tadi ya, qad ba'astu ilaika Ja'faron wa nafaron minal muslimin. Aku sudah pernah mengutus kepada engkau Ja'far dan beberapa orang Islam. Berarti sudah balik Ja'far. Ya, sehingga kan dia kan sebagian pengikutnya juga masuk Islam. Anaknya diantaranya bawa suratnya ke Madinah kan, tapi qadarullah tenggelam di Laut Merah ya. Laut Merah yang membentang antara Hijaz dengan Afrika ya. Baik. Nah, dari sini salat gaib itu disyariatkan menurut jumhur ulama, dan itu telah dicontohkan oleh Nabi SAW, disyariatkan untuk setiap zaman dan untuk semua yang belum sempat sholat jenazah dan ingin melaksanakan sholat jenazah. Ya. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, bagi yang ingin mensolatkan jenazah juga dengan sholat gaib itu diperbolehkan, karena syariat juga membolehkan, walaupun sudah ada yang mensolatkannya secara Islam ya. Tapi karena ini sesuatu yang disyariatkan, maka tidak mengapa, karena pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan ini khusus untuk Najasyi, tidak untuk selainnya. Karena kenapa? Najasyi ketika meninggal nggak ada yang ngurus jenazahnya. Ya, ada pendapat seperti itu memang. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ini Nabi sedang mencontohkan umatnya bahwasannya boleh sholat gaib untuk yang tidak sempat melaksanakan sholat jenazah secara langsung. Nah, itu perbedaannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Jazakumullah khairan atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup majelis kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.